Terus ada sumber tegangannya. Oke. Terus yang ketiga syaratnya harus ada salurannya. Nah, itu baru dikatakan rangkaian listrik. Nah, efek dari rangkaian listrik berarti syarat yang berikutnya berarti ada arus. Ya, jika sumber tegangan sudah terhubung dengan device dengan peralatan, tentu ada arus listrik yang mengalir. Oke ya, nampak ya? Nampak Pak? Berarti syaratnya dikatakan rangkaian listrik itu ada sumber tegangan, ada bebannya atau device, terus ada saluran. Ya, kalau nggak ada saluran, gimana listrik itu bisa sampai ke device? Ya, di tiga syarat. Nah, baru dikatakan rangkaian itu bekerja. Tandanya rangkaian itu bekerja apa? Ada arus listrik. Ini tanda panah nih, nyatakan arus. Itulah dikatakan rangkaian listrik. Oke. Nah, kalau ciri dari rangkaian listrik DC atau searah itu berarti didominasi oleh komponen-komponen seperti resistor, ya, dan komponen elektronika. Apa itu? Kapasitor, dioda, transistor, IC, ya, terbayang ya? Pernah lihat rangkaian listrik kan? Rangkaian DC, pernah ya? Pernah. Pernah Pak. Ah, Pernah Pak. Pernah Pak. melihat komponen ini pernah? Komponen kapasitor, dioda, transistor, IC pernah lihat? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah Pak. Kalau nggak tahu tanya sama teman kalian yang di elektro. Kalau nggak dapat jawab dia, saya hukum dia tuh. Nah, ya. Nah, nanti kalian waktu diskusi boleh loh mengundang anak elektro masuk ke forum diskusi minta tunjuk, boleh, tak masalah. Nanti habis diskusi keluarkan dia dari grup lagi. Boleh, tak masalah bagi saya tuh. Tanyakan ke anak elektro kalau kalian kurang paham. Oke. Kemudian kita bicara sumber listrik searah. Jadi tadi rangkaiannya ini sumbernya, yang ini. Sumber DC ini apa sih bendanya nih? Kan gitu. Nah, sumber DC itu ada yang murni ya, dikatakan murni, nanti ada yang tak murni. Nah, yang murni ini yang berasal dari aki. Tahu aki kan? Kalau di mobil atau di motor atau nih baterai ponsel. Nah, ini baterai ponsel gambarnya nih. Terus ini ada baterai senter, ya, baterai ABC misalnya saya misalkan. Nah, ini dikatakan sumber murni. Mengapa dikatakan murni? Karena dia dihasilkan melalui proses elektrokimia. Ya, di dalam badannya ada larutan elektrolit. Nah, itu mungkin kalian udah belajar waktu di SMA dulu tuh. Nah, ciri yang kedua, ini gelombang tegangannya kalau dilihat pakai osiloskop, ya, itu lurus. Perhatikan nih, lurus. Itu artinya apa? Ini untuk setiap saat tegangannya tetap, ya, ditinjau kapanpun tetap tegangannya, maka dikatakan sumber tegangannya konstan. Inilah ciri dari sumber tegangan listrik DC murni, ya. Berarti kalau kalian lihat nih kan ada baterai charger, baterai HP, ini ada aki, ada baterai center, ini semuanya memiliki apa? Batas kemampuan energi, daya simpannya ada. Ketika energinya habis, berarti kalau aki harus diisi, kalau baterai ponsel harus diisi, kalau yang baterai ABC ini tinggal dibuang. Namun artinya apa kesimpulannya? Ada batas energinya. Itulah ciri dari sebuah sumber murni. Ya. Nah, sekarang udah dikembangkan itu sumber murni ini banyak-banyak. Kalau kalian dilihat di YouTube tuh ada dari jeruk, ada dari buah-buah yang asam. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang murni berarti ada yang tak murni alias palsu. Tapi walaupun tak murni atau palsu bisa digunakan. Nah, ini yaitu DC-nya berasal dari listrik bolak-balik. Tahu kan listrik bolak-balik kan? Yang colokan di rumah itu listrik bolak-balik tuh. Yang sebesar 220 volt itu listrik bolak-balik. Nah, itu dirubah menjadi tegangan listrik searah menggunakan alat yang dinamakan adaptor. Nah, ini gambarnya nih, adaptor. Nah, gelombang DC-nya dikatakan tak murni apa? Karena ya ini lihat nih bentuk gelombangnya. Ya. Tidak lurus tapi benjol-benjol gini. Namun tetap DC. Ngapa DC? Karena lihat gelombang nih, perhatikan. Seluruh gelombang yang warna merah ini berada di atas sumbu T ini, tidak ada di bawah. Ya, semua berharga positif. Maka dikatakan searah. Andai kata gelombang yang menyimpang ke areal negatif, nah bukan searah lagi. Oke ya, itu patokannya ya, secara gelombang. Jadi Ya Pak.
listrik DC itu secara gelombang tidak ada gelombangnya yang menyimpang ke arah negatif. Semuanya berada di positif atau semuanya berada di negatif. Tidak ada yang menyimpang. Jadi tidak ada yang menyimpang dari positif ke negatif, tidak ada yang menyimpang dari negatif ke positif. Perhatikan nih, semua di atas sumbu T. Ini juga di atas sumbu T yang murni, ya. Itu maka dikatakan DC, ya. Nah, itu charger DC kalian tahu dah, charger ponsel kan, charger yang baterai HP kalian itu termasuk dalam kategori menghasilkan sumber DC nggak murni itu. Itu penghasil DC tak murni juga tuh, charger HP kalian tuh. Bayangkan tuh, kalian colokkan ke tegangan 220, keluarnya 5 volt, ya kan? 5 volt keluar tegangannya untuk Iya, Pak. mencharging baterai kalian. Itu termasuk juga sumber DC tak murni. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai poin. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Lanjut ya. Oke. Nah, yang ketiga ada dikatakan namanya sumber tegangan simetris. Ngapa simetris? Coba lihat gelombangnya nih. Nah, kan manis gelombang ini kan, simetris dia. Ada positif, ada negatif. Nah, tadi saya bilang, loh Bapak tadi kan bilang tidak ada boleh negatif. Betul. Perhatikan ini, yang merah. Ada nggak nyimpang ke bawah? Negatif nggak ada kan? Yang merah tetap di atas. Ya nggak? Iya, Pak. Yang warna biru tetap di bawah. Nah itu makanya nggak masalah. Itu dikatakan DC. Di masing-masing di seolah-olah ini punya dua sumber tegangan seolah-olah, ya. Jadi satu bertegangan positif, yang satu bertegangan negatif. Nah kalau yang DC murni perhatikan ini, yang gambar di tengah nih. Nah, ini gelombangnya. Satu lurus yang untuk positif, satu lurus negatif. Nah cara bikin gimana? Coba lihat gambar kanan nih. Ini kalian bisa buat nih. Dia ada dua baterai, kalau digabung di seri, terus ambil kabelnya di atas nih, tegangan positif V, gabungan negatif positif 0, tegangan 0, yang negatif tegangan 0, negatif V. Nah, inilah untuk mensimulasikan tegangan simetris. Ya. Nah, kalau dari adaptor ini kalian buat, berarti tegangannya yang seperti gambar di kiri ini. Ya. Sampai sini saya rasa bisa paham. Nah, tentu kalian bertanya, untuk apa ini Pak tegangan DC yang positif 0 negatif? Tentu gitu. Biasanya kalian kan melihat kalau DC itu kan positif negatif ya. Merah, hitam, gitu kan. Tapi ini kok ada 0? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Untuk apa gunanya ini? Enggak, Pak. Kalian tahu? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Nah ini diciptakan tentu pasti ada yang membutuhkan. Biasanya yang membutuhkan sumber catu positif 0 negatif ini adalah komponen-komponen IC. Jadi di elektronika tuh ada komponen IC, ya dia minta dicatut dengan tegangan kayak begini, ya IC apa tuh IC TTL, IC op-amp itu dia butuh tegangan begini, maka ada rangkaian elektronik nanti butuh tegangannya 3 begini. Nah jadi ada yang membutuhkan, makanya diciptakan ada tegangan simetris. Oke ya. Saya rasa bisa paham sampai sini. Itulah tadi ada 3 jenis sumber tegangan DC. Ada yang murni, ada yang tak murni, dan ada yang simetris. Nah, kita lanjut ke beban listrik. Nah, di sini dijelaskan dalam suatu rangkaian listrik, maka beban adalah sesuatu yang menyerap energi listrik dari sumber tegangan. Perhatikan nih, ini contohnya ada TV, ada pompa, ada lampu ya. Ini beban dari sumber tegangan listrik. Nah, ketika dihubungkan ke sumber tegangan listrik, maka dia jadi beban. Nah, kalau dia menyerap energi, ketika televisi dihidupkan atau lampu dihidupkan, maka dia menyerap energi, maka mengalirlah arus ke dia. Ya, ini dikatakan beban listrik, berarti segala sesuatu yang menyerap energi listrik. Nah, saya mau tanya, kalau kabel gimana? Kabel salurannya, apa itu bisa dikatakan beban apa enggak? Enggak. Enggak. Oke, nanti kita bahas. Nanti ya. Berikutnya kita bahas bahwa kabel itu sesungguhnya beban juga itu. Karena dia dilalui arus. Iya, sama seperti jembatan. Jembatan itu kan sama ibarat kabel kan. Dia juga membebani kan. Dia membebani juga.
berat dia juga jadi beban. Berat mobil yang lewat tambah berat dia sendiri jadi beban. Jadi kabel ini sesungguhnya juga beban. Beban tidak langsung. Nanti kita bahas di sesi berikutnya nih. Oke. Nah, khusus untuk rangkaian listrik DC, ya ini khusus untuk DC, rangkaian DC, maka apapun beban ini, ada TV, ada pompa, ada lampu. Ini kalau berandai-andai kita nih, andai kata sumber tegangan listriknya di DC, maka ketiga beban ini diekuivalenkan menjadi komponen resistor. Apa itu? Yaitu komponen yang memiliki sifat resistif murni. Ya, jadi maka gambarnya jadi begini nih. Nah, perhatikan nih. Yang tadi TV gambarnya ada pompa, ada gambar lampu asal jadi begini nih. TV diekuivalenkan dengan R1, pompa diekuivalenkan dengan R2, si lampu diekuivalenkan menjadi R3. Inilah kalau rangkaian DC. Kalau DC, kalau nggak DC nggak begini. Ini kalau DC. Andai kata tegangan DC, maka apapun bebannya nanti akan terekivalen menjadi seperti ini. Paham ya? Paham. Paham. Nah, tinggal nanti masalahnya bagaimana Pak cara menghitung R1, R2, R3 nanti sesi berikutnya. Jadi kalau saya tanya berapa nilai R1 dari TV ini, berapa nilai R2 untuk pompa, nah itu nanti ceritanya berikutnya. Kita kupas pelan-pelan dulu. Oke, kita lanjut. Nah tadi kan kita cerita beban resistif ya, komponennya resistor. Ini kan simbol resistor nih, dikatakan komponen yang memiliki sifat resistif. Apa itu sifat resistif? Nah ini kalian baca nih. Ini secara ringkas dapat saya simpulkan, sifat resistif itu dia akan mengkonsumsi energi menjadi daya aktif. Tuh, kalian pasti bingung nih, ada istilah macam-macam, daya aktif, daya apa lagi nih. Nah, ini memang nih di elektro tuh daya tuh ada tiga tuh, ada namanya daya aktif, ada namanya daya reaktif, ada namanya daya semu. Nah, saya tak membahas sampai jauh ke situ karena kalian orang elektro. Yang penting bagi kalian ingat aja, daya aktif itu adalah daya yang seluruhnya diserap untuk menghasilkan kerja beban. Ya. Jadi misal gini nih, ini ada ilustrasi nih ya. Mungkin saya bisa ngasih ilustrasi apa itu daya aktif. Ini, bentar ya, saya buka gambar dulu. Nampak gambar saya kan? Whiteboard saya ini, nampak? Nampak? Enggak kelihatan ya? Nampak, Pak. Nampak whiteboard saya? Tak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan ya? Gimana caranya? Ya, nggak kelihatan. Enggak kelihatan, bentar-bentar. Nggak, Pak. Wah, susah pula ya masalah ini. Saya menampakkan papan whiteboard tadi sebetulnya nih. Oke lah, gini lah, bayangkan aja lah. Saya belum menemukan cara, besok saya pelajari gimana menampilkan papan whiteboard di selama presentasi. Nampak bahan ini kan? Kelihatan ya? Nampak, Pak. Oke, gini bayangkan. Jadi saya ingin jelaskan ilustrasi apa daya aktif. Coba kalian bayangkan kalian mendorong meja. Bayangkan kalian mendorong meja miring gitu. Bukan mendorongnya lurus ke depan, tapi miring dari atas. Bayangkan tuh, terbayang nggak? Bayang, Pak. Nah, bayangkan kalau kalian mendorong meja tuh, andai kata kalian mendorong meja lurus ke depan, kalian jongkok, ini meja jongkok kan lurus ke depan, dibandingkan dengan kalian mendorongnya tegak miring gitu. Mana rasanya dayanya lebih efisien? Nah, Nggak miring. miring atau lurus? Lurus. Lurus kan? Waktu kalian mendorong meja lurus, searah dengan arah meja, itu yang dikatakan daya aktif. Jadi seluruh daya kalian betul-betul untuk mendorong meja. Gaya kalian berikan tuh 100% untuk dorong meja. Tapi ketika kalian mendorong meja miring dari atas, berarti ada gaya sumbu X, ada gaya sumbu Y. Betul nggak? Iya. Nah, gaya sumbu X itulah yang aktif.
Gaya sumbu Y itu yang merugikan. Jadi tenaga kalian terkuras di gaya yang sumbu Y tadi. Nah, kalau dalam elektro, gaya sumbu Y tadilah dikatakan daya reaktif. Nah, yang sumbu X, gaya sumbu X tadi itulah yang dikatakan daya yang aktif, gaya aktif. Nah, yang miring kalian itu itulah dikatakan gaya semu. Nah, itu dalam elektro. Jadi terbayang ya, ngapa? Karena kita cerita daya aktif. Nah, anggap kalian mendorong meja gitu, lurus, berarti 100% dayanya sumbu X mendorong meja. Tapi kalau kalian tegak, berarti miring, dorong meja dengan dalam keadaan miring. Sementara meja itu menekan lantai, ada gesekan, maka ada dua gaya, gaya sumbu X, gaya sumbu Y. Nah, gaya sumbu X itulah yang dikatakan gaya aktif. Nah, dalam hal ini berarti daya aktif terbayangkan. Berarti 100% energi yang terimanya jadi kerja beban. Nah, itu ilustrasinya. Oke ya, bisa dipahami ya? Coba. Nah, ini ringkas saja lah. Berarti sumber DC itu pasti akan menghasilkan daya aktif. Tapi nanti kalau sumber bolak-balik, belum, lain ceritanya. Nanti kita akan bahas. Kalau sumber DC sudah pasti menghasilkan daya aktif. Karena semua bebannya diekuivalenkan menjadi komponen R. Komponen R resistor itu pasti menghasilkan daya aktif. Ini pasti nih. Jadi kalau komponen R itu pasti menghasilkan daya aktif. Oke. Nah, sekarang ini inti masalahnya adalah, nah tadi rangkaiannya kan tadi kayak begini nih, TV, pompa, lampu. Nah, kita ekuivalenkan menjadi rangkaian listrik yang ekuivalen R1, R2, R3. Nah, sampai di sini nanti kita bisa menganalisa berapa sih besar R1 dari TV ini, berapa sih besar R2 dari pompa, berapa sih besar R3 dari lampu. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung berapa sih arus yang ditarik oleh masing-masing beban ini. Nah, berapa pula arus total yang harus disuplai oleh sumber DC. Nah, ini nanti untuk analisa. Ya. Nah, kita ke halaman berikutnya. Nah, ini beban tadi yang pompa, TV, lampu. Di sini yang perlu diingat adalah di sini kan ada arus IT. Apa IT itu? Arus yang dipasok oleh sumber tegangan DC. Oke ya. Yang I1 itu arus yang diterima oleh TV tadi. Yang I2 arus yang diterima oleh si pompa. I3 yang arus yang diterima oleh si lampu. Syarat rangkaian ini bisa bekerja dengan baik, IT ini arus total harus lebih besar atau sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Enggak boleh enggak, harus memenuhi ini. Kalau tidak memenuhi ini, maka rangkaian ini akan terbakar. Ya. Kita berandai. Andai kata IT ini lebih besar dari I1 tambah I2 I3, maka ini aman kondisi ini. Aman. Pasokannya aman. Ya. Tapi kalau IT-nya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, ini ngepas sekali nih. Pas-pasan. Saya tidak menganjurkan kalau kalian membuat sistem elektronik rangkaian listrik, usahakanlah IT-nya besar dari I1 tambah I2 tambah I3. Tambah I3. Ya. Ya, jangan pas-pasan ya. Nah, andai kata IT-nya kurang dari I1 tambah I2 tambah I3, apa yang terjadi? Kolab. Nah, Terbakar. apa yang terbakar? Terbakar. Yang terbakar itu siapa? Kayaknya. Hah? Rangkaiannya terbakar. Ya, apanya tuh? Nggak semuanya terbakar loh. Yang X1 aman-aman, si lampu aman-aman aja, si pompa aman-aman aja, si TV aman. Yang terbakar itu sumber tegangannya terbakar. Nah, ya kan? Karena dia nggak mampu masuk arus. Kalau ini aman-aman aja. Nah, nanti kita akan cerita kapan si beban bisa rusak. Nah, nanti ceritanya ke depan. Nah, sekarang kalau dalam kasus ini yang rusak itu sumber tegangannya. Ngapa? Karena dia nggak mampu memasuk permintaan arus oleh seluruh beban. Jadi kalau ini IT-nya lebih kecil dari I1 tambah I2 tambah I3, hajab lah ini si sumber tegangannya, terbakar dia. Nah, ini prinsip penting yang harus ditanamkan nih. Nanti kita masuk hitung-hitung nanti ya ke depannya. Nah, tapi inilah rumusannya. IT harus lebih besar atau sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi kalau ada I4, I5, I6 ya pokoknya arusnya harus sama atau lebih besar dari yang diminta. Nah, kita lanjut ke slide 11.
Nah, dikatakan listrik searah. Mengapa? Coba perhatikan ilustrasi ini. Ini saya katakan di sini, arus listrik searah mengandung arti bahwa aliran arus hanya berjalan dalam satu arah saja secara kontinu selama rangkaian tersebut aktif, yaitu mulai dari kutub positif sampai menuju kutub negatif. Ya. Jadi dikatakan listrik searah itu karena memang arusnya satu arah. Saya perhatikan nih. Ya, satu ya contohnya dari kutub positif, kutub negatif. Terus nih berjalan begini nih, kontinu. Ya, searah. Nggak pernah ada menyimpang begini. Searah. I2 juga sama. Nah, nampak gambar saya kan? Kursor saya ini? Mouse saya nampak kan? Mouse. Nah. Nampak, Pak. Nah, kemudian I3 juga sama, searah. Kontinu. Tak pernah berbalik-balik. Itu maka dikatakan listrik searah. Arti searah itu seperti tadi saya bilang, jangan lupa semua gelombang tegangan atau gelombang arusnya ya itu berada di atas sumbu T ini. Ya, gelombang arus ataupun gelombang tegangan berada di atas sumbu T ini. Demikian juga untuk sumber yang tak murni berada di atas sumbu T. Andai kata gelombangnya ada menyimpang, yang warna merahnya ada menyimpang, maka dikatakan bukan DC. Bolak-balik. Nah, bolak-balik artinya. Nah, berbeda dengan tadi yang simetris. Perhatikan simetris tadi. Nah, simetris ini kan tetap searah. Ngapa? Coba lihat gelombang merah nih. Tidak ada menyimpang ke bawah. Gelombang biru. Tidak ada menyimpang ke atas. Maka ini DC. Ini DC simetris. Oke. Sampai sini saya rasa dah cukup ya. Nah, minggu depan kita menginjak ke hitung-hitungan lagi nih. Sampai di slide 11. Habis sebagian kita. Ada pertanyaan? Tanyakan ya, saya nggak suka kelas diam-diam. Baik, Pak. Bentar-bentar, saya terima telepon dulu ya, bentar-bentar. Halo. Nah, Halo, guys. kau WA aja lah, saya lagi ngajar ini. WA aja. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Nah, apa tuh? Oh, yang tentang grafik tuh, Pak, kurang paham, Pak. Yep. Yang coba ke atas lagi, Pak, slide-nya. Halaman berapa? Slide berapa? Lagi, Pak. Slide berapa? Lagi, Pak. Slide kayak ini, Pak. Nah, ngapa nih? Pak. Di mana kurang pahamnya? Ya, tentang apa itu, Pak? Tentang grafiknya. Yang gambar kiri ini? Iya, Pak. Kalau yang ini ngerti nggak? Kalau yang ini? Yang slide 4? Ya, slide 4 sama 5 maksudnya, Pak. Enggak, yang ini ngerti? Belum ngerti juga? Jadi begini nih. Ini gelombang tegangan yang nampak grafik ini itu diperoleh andai kata diukur ini pakai osiloskop. Jadi ini misalkan di ujung positif negatif aki ini dihubungkan dengan osiloskop. Osiloskop itu adalah alat untuk melihat bentuk gelombang listrik. Itu kalian kalau mau tahu di elektro ada tuh, di labor elektro ada namanya osiloskop. Jadi osiloskop itu nanti dicolokkan di kutub positif negatif, nanti ada layar. Nanti keluar bentuk gambar gelombang itu. Nah, nanti bolehlah main-main ke lab elektro nanti. Nah, nanti begitu dicolokkan ke kutub positif negatif baterai ini, nanti layarnya akan menampilkan gambar kayak gini. Bentuk gelombangnya lurus. Nah, kalau dari adaptor ini nanti betul-betul kayak begini gambarnya. Jadi ini bentuk tampilan gelombang ya yang terlihat dari layar osiloskop. Nah, namanya osiloskop. Osiloskop tulisannya. Nah, kalian boleh main-main di lab elektro nanti. Oke, Pak. Ya. Waktu praktikum gini, kan ada praktikum nih. Nanti waktu praktikum minta tunjukkan gimana. Saya akan kasih pesan khusus ke asisten lebih kalian untuk melihat bentuk gelombang listrik bolak-balik dan listrik searah. Oke ya, ini saya catat nih. Nah, jadi ini tampilan gelombang yang dihasilkan melalui layar osiloskop. Ya. Jadi tegangannya ini colokan tegangannya ini dihubungkan dengan osiloskop. Nampaklah gelombang kayak gini. Nah, kalau simetris nanti ketika tiga ini juga dimasukkan osiloskop, ya kayak gini gelombangnya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi ini gelombang hasil tampilan alat osiloskop yang membaca bentuk gelombang tegangan listrik. Ada paham? Paham, Pak. Nah. Oke, ada lagi?
Oke, lagi. Kalau nggak ada kita tutup. Coba, saya kasih kesempatan 1-2 menit lagi. Ketua kelas mana? Ketua kelas, dah hadir sini. Ketua kelas. Hadir, Pak. Nah, kau ada pertanyaan enggak? Sejauh ini belum, Pak. Wah. Nggak apa-apa, karena ini masih pemula nih ya, masih di awal, masih muda. Nanti makin makin sulit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi saja ya. Jadi kita gak usah lama-lama, yang penting intent. Karena lama-lama nanti pakai pulsa kalian nanti banyak bengkak ya. Yang penting makanya untuk menghemat waktu, kalian baca dulu baru kita. Jadi ke depan saya mau tanya sama kalian. Kalian lebih senang video meeting gini atau video share rekam? Mana kalian lebih mau? Komen aja ya. Oke. Jadi saya juga berencana nanti bikin video tayangan. Nah, nanti saya tayangkan via YouTube, saya kasih linknya. Jadi sesekali nanti saya buat juga video meeting, ya. Biasa kalau bahan sulit, video meeting. Tidak semua pertemuan pakai video meeting. Ini karena pertemuan pertama ya. Nah, pertemuan berikutnya mungkin pakai video rekaman aja. Nah, nanti baru kalian kasih apa pertanyaan situ. Dan ingat, kalian boleh diskusikan ini di grup. Saya akan pantau. Sesekali saya nanti kasih komen. Kalau kalian ada pertanyaan, saya kasih komen. Ya kan, tapi intinya grup itu untuk kalian diskusi bersama. Oke ya. Nah, tuh. Oke, saya rasa itu aja. Bentar. Oke, itu ada tugas belum saya aktifkan. Nanti tolong dijawab tugasnya minggu depan dikumpul. Udah saya buat, cuma belum saya aktifkan. Nanti bentar lagi saya aktifkan. Terus ada absen. Tolong absen diisi. Jadi si absennya? Itu absen dah saya aktifkan. Bentar, ini tugas saya aktifkan dulu. Ya. Tugas ini untuk minggu depan dikumpulkan tanggal 28. Oke. Itu tugas sudah aktif, kalian bisa lihat di Classroom sekarang juga. Nah, itu tugas tolong didiskusikan sama-sama, dijawab sama-sama, diskusikan lewat grup ya. Nanti hasilnya masing-masing. Ya. Nah, untuk menjawab saya ada kasih tips ya. Tips itu kalian bacakan. Satu, kalau gambar mau yang bagus, rapi ya, jangan asal-asalan ya. Ingat ya. Jadi kalau kalian patuhi aman lah. Kalian dapat nilai terbaik kalau kalian patuhi. Nah, tolong pelajari bersama-sama. Saya ingin kalian itu sama-sama, berhasil sama-sama, ya kan? Jadi enak itu. Yang pandai ajari temannya. Nah, itu kalian saya kasih grup tuh belajarlah sama-sama. Saya tak masalah kok. Kalian belajar sama-sama, saling contek bersama, tak masalah. Tapi dipelajari tapi, ya, tidak tunjuk sama temanmu. Saya nggak ngerti di mana. Belajar sama-sama. Itu esensi kita kan belajar. Caranya boleh saling contoh, tak masalah, tapi dipelajari gitu loh. Oke ya. Nah, tolong absen diisi pesan saya. Kalau gitu saya tutup aja nih kuliah ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Saya ucapkan lebih kurang mohon maaf kalau ada salah kata, salah rasa. Mungkin minggu depan saya mungkin pakai video rekaman ya. Nanti sesekali akan kita adakan lagi video conference. Nah, itu aja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke. Ya. Ya, oke. Ya, jangan lupa isi absen. Ya.